بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaifa halukum? Masya Allah. Mudah-mudahan Ananda di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum kita berkegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan dengan berdoa kita dimudahkan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak yang dirahmati Allah, hari ini kita belajar tema 2, subtema 3, bermain di sekitar sekolah, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak yang dirahmati Allah, adapun materi yang akan dipelajari: 1. Bermain estafet ember isi air. 2. Bermain kasti. 3. Keragaman benda dalam permainan. 4. Perilaku yang tidak sesuai aturan. 5. Pembagian dengan pengurangan berulang. Anak-anak, sekarang kita mengamati permainan estafet ember berisi air. Pernahkah kamu bermain estafet dengan ember isi air? Di sini ada 5 anak berjajar. Jarak keduanya sekitar 1 meter. Di antara 2 anak terdapat sebuah lingkaran untuk meletakkan ember. Adapun gerakan dasarnya yaitu membungkukkan badan dan mengayunkan tangan, serta yaitu menekukkan lutut. Anak-anak, tentunya sebagian dari kalian pasti pernah bermain estafet ember berisi air. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu: 1. Setiap pemain dibagi menjadi 2 kelompok. 2. Setiap kelompok berbaris memanjang ke belakang. 3. Permainan dimulai dari barisan terakhir dengan cara mengangkat ember berisi air dan meletakkan ember tersebut ke lingkaran di depannya. 4. Kemudian anak di depannya mengambil ember berisi air dan mengangkatnya dan meletakkan di lingkaran di depannya. 5. Permainan tersebut dilakukan terus-menerus sampai kepada anak yang paling depan dan sampai finish. Langkah ke-6 yaitu ember isi air jangan sampai bertumpahan, dan jika selesai paling pertama, maka kelompok tersebut menang. Nah, anak-anak, adapun manfaat dari permainan ini yaitu menjaga kekompakan dan kerjasama dalam kelompok. 2. Yaitu melatih kekuatan tangan dalam mengangkat ember yang berisi air. Anak-anak, sekarang kita membaca teks tentang kegiatan anak. Simaklah bacaan yang dibawa guru kalian berikut. Hari ini anak-anak kelas 2 bermain estafet ember. Ember-ember kecil diisi air. Para siswa dibagi menjadi 4 kelompok.
Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Dita tidak mau sekelompok dengan Ari. Alasannya, Ari anak yang agak nakal. Namun Ana menasehatinya. Ana berkata bahwa semua teman harus dihargai. Perlombaan pun dimulai dengan tiupan peluit Pak Guru. Keempat regu berlomba memindahkan ember-ember dengan cepat. Mereka berlomba dengan ceria tapi tetap tertib. Akhirnya kelompok Dita yang menang. Mereka bermain dengan kompak dan cepat. Memberi selamat kepada kelompok Dita. Dita pun berterima kasih atas nasihat Ana. Nah, anak-anak, saat kita bermain, kita tidak boleh menjelek-jelekan teman kita ya. Dan saat bermain, kita tidak boleh pilih kasih. Karena itu merupakan contoh tidak menghargai teman yang lain. Anak-anak, sekarang kita menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Pertanyaan pertama. Mengapa awalnya Dita tidak mau sekelompok dengan Ari? Ya, karena Ari anak yang agak nakal. 2. Bagaimana cara melakukan permainan estafet ember air? Ya, ketika peluit ditiup, maka permainan dimulai dan sesegera mungkin memindahkan ember-ember dengan cepat. 3. Apa saja yang dibutuhkan dalam permainan tersebut? Yang dibutuhkan yaitu ember, air, dan tanah lapangan. 4. Bagaimana aturan dalam permainan estafet ember tersebut? Aturannya harus mengikuti dengan tertib. 5. Bagaimana tim Dita bisa menang? Karena kelompok Dita bermain dengan kompak dan cepat. Anak-anak yang dirahmati Allah, sekarang kita melakukan pengamatan keragaman benda dalam permainan estafet ember. Adapun bendanya, yang pertama, ember, air, dan tanah. Nah, kita sebutkan ciri-ciri dari benda tersebut ya. Ember. Ember biasanya berbahan plastik, berwujud padat. Sedangkan air berwujud cair dan menempati ruang sesuai wadahnya. Tanah. Tanah memiliki ciri bertekstur dari halus hingga kasar. Tanah biasanya berpasir atau lengket seperti tanah liat. Mati Allah, sekarang amatilah gambar berikut dengan cermat. Apa saja yang dilakukan anak-anak kelas 2 berikut ini? Pernahkah kalian melakukan permainan seperti di bawah ini? Ya, yang dilakukan pada anak kelas 2 adalah bermain kasti. Tentunya sebagian dari kalian pernah bermain permainan ini kan? Anak-anak, sekarang kita membaca teks tentang permainan kasti pada halaman 139. Kasti merupakan permainan bola kecil yang populer bagi anak-anak. Dalam permainan kasti, ada beberapa alat yang dibutuhkan. Ada bola karet, pemukul dari kayu, nomor dada, dan tiang hinggap. Kasti dimainkan oleh 2 regu. Masing-masing regu terdiri atas 12 orang. Salah satu regu menjadi regu pemukul dan regu yang lain menjadi penjaga.
Pukulan harus melampaui garis pukul dan tidak melewati garis samping lapangan. Setelah memukul, pemukul harus meletakkan kayu pemukul di ruang pukul. Regu penjaga berusaha menangkap bola yang telah dipukul. Pemain regu pemukul mendapat nilai bila dapat memukul bola dengan benar dan kembali ke ruang bebas dengan selamat. Pemain regu pemukul mendapat nilai 2 bila memukul bola dengan benar, melewati setiap tiang hinggap dan kembali ke ruang bebas dengan selamat. Regu penjaga mendapat nilai 1 bila dapat menangkap bola yang dipukul sebelum menyentuh tanah. Regu pemukul dan penjaga bergantian peran sesudah 3 pukulan. Anak-anak, sekarang kita berdiskusi tentang makna kata dalam permainan bola kasti, yaitu ada 3 kata: melampaui, ruang bebas, dan tiang hinggap. Kata pertama, melampaui. Melampaui memiliki makna melalui, melewati, atau melebihi. 2. Ruang bebas memiliki makna ruang tertentu yang tidak ada gangguan. 3. Tiang hinggap. Tiang hinggap dalam permainan kasti adalah tiang pemantu atau tiang penolong dalam permainan kasti. Anak-anak, sekarang kita membaca teks tentang pembagian dengan pengurangan berulang. Kota tempat tinggal Ahmad mengadakan kejuaraan kasti. Ada 72 anak yang menjadi pemain inti dalam kejuaraan tersebut. Berapa tim kasti yang ikut kejuaraan itu? Nah, di dalam satu tim ada 12 anak. Maka penghitungan secara pengurangan berulang yaitu 72 dikurang 12 dikurang 12 dikurang 12 dikurang 12 dikurang 12 dikurang 12 sama dengan 0. Maka bentuk pembagiannya adalah 72 dibagi 12 sama dengan 6. Jadi ada 6 tim kasti yang mengikuti kejuaraan. Anak-anak yang dirahmati Allah, sekarang kita mengerjakan soal tentang pembagian dengan pengurangan berulang pada halaman 141. Kerajinan bola kasti Bu Etik menyediakan sejumlah bola di berbagai kota. Bantulah Bu Etik menyediakan bola kasti untuk beberapa kejuaraan kasti. Kemudian, ubah ke bentuk perkalian. Pertanyaan nomor 1. 32 dikurang 4, 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 sama dengan 0. Bentuk pembagiannya adalah 32 dibagi 4 sama dengan 8, karena 8 dikali 4 sama dengan 32. Pertanyaan kedua, 45 dikurang 5, 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 dikurang 5 sama dengan 0. Angka 5 dikurangin sebanyak 9 kali. Maka bentuk pembagiannya adalah 45 dibagi 5 sama dengan 9. Karena 9 dikali 5 sama dengan 45. Soal nomor 3. 42 dikurang 3, 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 dikurang 3,
dikurang 3 sama dengan 0. Angka 3 dikurangin sebanyak 14 kali. Maka pembagiannya adalah 42 dibagi 3 sama dengan 14. Dan bentuk perkaliannya 14 dikali 3 sama dengan 42. Anak-anak, adapun tugas kalian yaitu mengamati gambar untuk dinilai. Berilah tanda centang untuk gambar seorang siswa yang menaati aturan dan berilah tanda silang untuk siswa yang tidak menaati aturan. Pada halaman 135. Cukup sekian materi hari ini. Ustazah mohon maaf jika masih banyak kekurangan pada pembelajaran hari ini. Ustazah ucapkan jazakumullahu khair. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.